Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang-orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya, banyak orang selalu menghubungkannya dengan datangnya kerajaan Allah atau akhir dari dunia. Misalnya ketika dunia dilanda dengan pandemi COVID-19, banyak orang yang berpendapat bahwa dunia akan berakhir dan ditandainya kedatangan Tuhan dalam kerajaannya. Pendapat demikian tidaklah benar apabila ditafsir oleh mereka yang memiliki pemahaman yang sempit dan terbatas tentang kedatangan kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid dan juga kita untuk waspada dengan mereka yang mendahului Tuhan untuk memastikan kedatangan kerajaan Allah dalam tafsiran bebas atau pendapat pribadi demi menakut-nakuti sesamanya. Yesus dengan tegas mengatakan, kedatangan kerajaan Allah tidak seorang pun yang mengetahuinya. Yesus justru mengajak para murid dan juga kita untuk memaknai kehadiran kerajaan Allah dalam kacamata iman, yakni menyadari bahwa kehadiran kerajaan Allah sudah nyata dalam hati kita masing-masing. Kerajaan itu hadir dalam tindakan-tindakan kasih yang penuh iman, memperhatikan orang-orang miskin, menderita, mereka yang disingkirkan dan diabaikan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah sesungguhnya hadir dalam hati setiap manusia melalui cinta kasih dan kebaikan yang sudah kita pancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerajaan Allah tidak hadir melalui tanda-tanda alam
seperti yang dipahami oleh manusia yang terbatas, melainkan kasih Allah bagi manusia. Kasih dan kebaikannya nyata dalam hati setiap manusia, melampaui pikiran manusia yang nyatanya terbatas. Maka ketika berbicara tentang kerajaan Allah, berarti kita berbicara tentang kemurahan hati Allah yang senantiasa mengalir dalam diri manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kehadiran kerajaan Allah nyata dalam diri Yesus Kristus. Kehadiran yang memberikan kelegaan, penebusan, dan sukacita bagi manusia yang hidupnya dikuasai oleh dosa-dosa. Dia hadir dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Karena cintanya pula, dia menuntut semua manusia untuk senantiasa percaya pada kasih Allah dan senantiasa mengandalkannya sebagai penyelamat tunggal dan bukan melalui pemahaman yang terbatas tentang kehadirannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bersama gereja semesta hari ini kita memperingati Santo Leo Agung, seorang paus. Sebagai seorang pemimpin tertinggi gereja Katolik, ia berusaha untuk melawan aliran-aliran sesat pada masa kepausannya dengan ajaran-ajaran iman maupun tulisan-tulisannya. Dengan iman yang teguh, ia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan yang dihadapi pada masa itu melalui devosi kepada Santo Petrus, paus yang pertama. Karena imannya kepada Allah dan kesetiaannya untuk menjaga iman gereja, ia adalah paus pertama dianugerahkan gelar agung bersama beberapa orang kudus lainnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan-bacaan Injil hari ini dan juga yang kita peringati Santo Leo Agung, kita diundang untuk bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya menciptakan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah saya memahami kerajaan Allah dengan kacamata iman? Atau justru menuntut bukti kehadiran kerajaan Allah untuk semakin beriman? Semoga Roh Kudus menerangi hati kita untuk semakin menghadirkan kerajaan Allah dalam kata dan tindakan kasih setiap hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Murah dan berbelas kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon kepadamu agar kiranya Engkau menuntun kami untuk memahami kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang selalu menuntun, mencintai, dan mengampuni kami serta mengarahkan kami untuk senantiasa menghadirkan kerajaan-Mu dalam tindakan kasih kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami
mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.